Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan nama kakak Alvin Nur Aini. Adik-adik semua bisa memanggil kakak Kak Alvin. Siapa? Iya, hebat, panggil kakak Kak Alvin. Hari ini Kak Alvin mau mengajak adik-adik untuk membahas suatu materi kendaraan darat yang beroda 3. Kendaraan apa ya? Oke, sebelum mengetahui materinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita membuka pelajaran hari ini dengan membaca berdoa. Kita akan membacakan surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pagi ini adalah hari Kamis. Pinter. Apa bahasa Inggrisnya hari Kamis? Iya, hebat. Bahasa Inggrisnya Kamis adalah Thursday. Mari kita menyanyikan lagu nama-nama hari ya. Bisa semuanya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin sekolah, lekas pandai, anak yang pemalas tidak naik kelas. Iya, hebat semuanya. Sekarang adalah hari Kamis, tanggal 10 November tahun berapa? 2022. Di hari Kamis yang cerah ini semuanya sehat? Ada yang sakit? Kak Alvin doakan semoga semuanya sehat selalu ya. Dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan menjadi sehat kembali. Oke, gini adik-adik, kalau Kak Alvin bertanya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Adik-adik menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, bisa semuanya? Oke, langsung kita coba ya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semua. Seperti yang sudah Kak Alvin jelaskan di awal video, hari ini kita akan membahas mengenai kendaraan darat yang beroda 3. Tapi, Kak Alvin mau tanya dulu deh ke adik-adik. Apakah adik-adik tahu apa sih kendaraan darat itu? Ada yang tahu? Oke, kendaraan darat adalah alat transportasi yang berjalan di darat atau di jalan dan berfungsi untuk mengangkut barang dan juga mengangkut penumpang. Oke, coba sebutkan apa saja yang termasuk kendaraan darat itu. Yang pertama ada mobil, yang kedua ada sepeda, yang ketiga ada sepeda motor, yang keempat ada bis, yang kelima ada becak, yang keenam ada kereta api, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah adik-adik menyebutkan contoh-contoh kendaraan darat itu terbagi menjadi beberapa adik-adik. Jadi kendaraan darat itu ada yang beroda 2. Contohnya tadi ada sepeda dan sepeda motor. Ada yang beroda 3. Contohnya helicak, becak, bajai, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada beroda 4. Contohnya mobil, taksi, dan lain sebagainya. Ada juga yang beroda 8 seperti bis, truk, dan lain sebagainya. Dan ada juga loh yang beroda banyak. Contohnya adalah yang panjang, kereta api. Oke, hebat semuanya. Tapi di hari Kamis ini kita akan membahas mengenai kendaraan darat yang beroda 3. Apa ya yuk?
Kita akan bahas mengenai beca. Oke, adakah yang pernah menaiki beca sebelumnya? Oh ada juga yang belum ya. Ya, enggak apa-apa, nanti kita akan belajar bersama mengenai becak itu bagaimana, ciri-ciri becak itu bagaimana, dan masih banyak mengenai materi becak. Namun sebelumnya kita harus membaca Bismillah dulu supaya materi ini menjadi barokah. Mari kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pernah naik becak? Siapa yang tahu ciri becak? Siapa yang tahu fungsi becak? Siapa yang tahu di mana becak? Untuk mengetahui semua itu, yuk langsung saja simak gambar berikut ini ya. Materi tentang becak. Becak adalah salah satu kendaraan darat. Artinya, becak beroperasi atau berjalan di darat atau jalanan. Becak memiliki 3 roda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian becak. Yang ditunjuk huruf A adalah atap. Atap becak berfungsi untuk melindungi penumpang dari hujan dan sinar matahari. Lalu yang ditunjuk huruf B adalah kursi pengemudi untuk sopir becak duduki. Lalu yang C ada handrem sebagai pengerem becak. D ada pelek. E ada pedal, gunanya yaitu untuk menggerakkan becak. Yang F ada jeruji roda di mana bentuknya lurus dan mengelilingi roda. Yang G ada cover roda yang terletak di kanan kiri bagian becak. Dan yang terakhir ada bagian H yaitu kursi penumpang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis becak. Jadi becak terbagi menjadi 2 jenis adik-adik. Apakah itu? Yap, becak modern dan becak tradisional. Becak modern adalah becak yang sudah menggunakan mesin. Jadi bahan bakar becak itu adalah bensin. Lalu yang kedua ada becak tradisional, di mana becak tradisional ini bergerak karena tenaga manusia, yaitu dikayuh oleh sopir becak. Kegunaan becak. Jadi becak ini berguna untuk apa ya? Apakah adik-adik sudah tahu? Yang pertama yaitu untuk mengangkut barang, seperti halnya buah-buahan, sayur mayur, sembako, dan lain sebagainya. Dan yang kedua untuk mengangkut orang atau mengangkut penumpang, karena becak adalah transportasi. Jadi untuk mengangkut penumpang atau orang yang sedang berpergian. Dan yang terakhir yaitu tempat pemberhentian becak. Adik-adik biasanya lihat becak berhenti di mana ya? Ada yang tahu? Yuk langsung saja kita lihat gambarnya ya. Yap, yang pertama adalah pasar. Biasanya becak berhenti di depan pasar untuk membantu ibu-ibu atau pengunjung pasar yang akan pulang ke rumah. Yang kedua ada puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Biasanya becak ada di depan puskesmas untuk membantu orang-orang yang telah berobat ke puskesmas pulang ke rumahnya. Dan yang terakhir biasanya becak berada di tempat rekreasi. Bagaimana adik-adik? Setelah melihat gambar tadi, apakah adik-adik sudah paham mengenai materi becak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau ada yang belum paham, adik-adik bisa menanyakan ke orang tua ataupun guru yang ada di kelas kalian ya. Oke, selanjutnya Kak Alvin mau mengajak adik-adik membaca doa naik becak. Adakah yang tahu doa naik becak itu bagaimana sih? Oke, kalau belum tahu, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Jadi adik-adik menirukan bacaan doa Kak Alvin ya. Jadi Kak Alvin dulu yang membacakan, lalu adik-adik menirukan. Oke, pintar sikap berdoa dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Pertama-tama kita harus membaca Bismillahirrohmanirrohim. Tirukan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna
lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iya, kita ulangi sekali lagi ya. Alhamdulillah, pinter adik-adik. Nantinya adik-adik bisa menerapkan ini ketika adik-adik menaiki kendaraan becak. Tidak hanya becak, tetapi juga kendaraan seperti sepeda motor, sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Hari ini Kak Alvin telah menyiapkan 3 kegiatan tentang becak untuk adik-adik. Tapi sebelum melakukan kegiatan, kita pemanasan dulu lah ya. Yuk mari kita menyanyikan lagu Naik Becak. Adik-adik pasti udah tahu kan? Oke, kalau sudah tahu langsung saja kita nyanyikan bersama-sama yuk. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil kang beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Setelah kita menyanyikan lagu Naik Becak bersama-sama, kita memasuki kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama yaitu mengelompokkan gambar becak sesuai dengan warnanya. Nah, di sini Kak Alvin sudah memiliki satu wadah bulat yang berisi gambar becak. Ada gambar becak yang berwarna kuning, hijau, merah, dan juga biru. Ini Kak Alvin contohkan. Ini gambar becak yang kotaannya kuning. Nah, berarti adik-adik harus menempelkannya di kotaan yang berwarna kuning juga. Kalau misalnya ada 6 gambar becak yang berwarna kuning, maka adik-adik harus menempelkan 6-6-nya. Kalau misalnya gambar becaknya warna merah ada 5, adik-adik juga harus menempelkan ke 5-5-nya. Sudah paham ya adik-adik? Langsung saja yuk kita mulai kegiatannya. Langkah yang pertama yaitu adik-adik harus mengelompokkan gambar becak sesuai dengan warna yang ada pada kotaan becak. Misalnya ada becak yang terdapat di kotak berwarna merah, maka becak tersebut harus ditempelkan di kotak yang berwarna merah pula. Begitu pula seterusnya, jika ada becak yang berwarna kuning, maka harus ditempelkan pada kotak yang berwarna kuning. Oke, hebat sekali. Semangat adik-adik. Kelompokkan dan tempelkan seluruh becak sesuai dengan warnanya hingga gambar becak habis. Alhamdulillah, wah adik-adik hebat sekali sudah menyelesaikan kegiatan 1 yaitu mengelompokkan gambar becak sesuai dengan warnanya. Yuk mari kita bahas ya. Yang pertama ada warna merah. Di sini adik-adik telah menempelkan gambar becak yang kotaknya juga warna merah. Coba dihitung ada berapa becak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 becak. Yang kedua yaitu gambar becak yang berwarna kuning. Iya pintar, coba dihitung ada berapa? Iya betul, ada 5 becak. Yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau, coba dihitung becaknya ada berapa? Iya betul, ada 6 becak. Dan yang terakhir ada warna biru. Pinter, dihitung ada berapa becaknya? Ada 6 becak juga. Tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja kita berpindah ke kegiatan 2, yaitu menempelkan dan menyusun puzzle becak. Pada kegiatan 2 ini, Kak Alvin memiliki puzzle becak yang mana ada garis-garis putus, dan ini adik-adik harus menggunting sesuai garisnya. Setelah digunting, adik-adik menempelkannya kembali di kotak yang ini, di kotak pada kertas kedua.
disesuaikan dengan gambar becak yang ada di pojok kanan kertas ini. Jadi kegiatan yang pertama yaitu menggunting, lalu yang kedua menempelkannya supaya menjadi gambar becak yang utuh. Pintar. Langsung saja yuk kita mulai. Langkah yang pertama yaitu gunting gambar becak sesuai dengan pola garis putus-putus hingga semuanya tergunting habis. Nah, oke, setelah adik-adik menggunting semua bagian-bagian becaknya, lalu adik-adik menyusunnya sesuai dengan gambar yang ada di pojok kanan, disusun dan ditempelkan sehingga menjadi gambar becak yang utuh. Langsung mari kita tempelkan yuk. Tempelkan potongan puzzle yang telah digunting oleh adik-adik sehingga tersusun menjadi gambar becak yang utuh dan sempurna. Oke, hebat, adik-adik telah bisa memasangkan puzzle becak sehingga menjadi gambar becak yang utuh. Hebat sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, yaitu membuat becak dengan kertas origami atau kertas lipat. Yuk langsung saja kita masuk ke kegiatan ketiga. Terdapat beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan ya adik-adik. Di antaranya beraneka warna kertas origami atau kertas lipat. Yang kedua ada lem kertas. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada pensil. Dan yang kelima ada cetakan berbentuk lingkaran. Di sini Kak Alvin menggunakan koin logam dan juga tutup botol. Langsung saja yuk kita simak video pembuatannya. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat roda becak menggunakan kertas lipat dan juga koin logam. Selanjutnya yaitu kita akan membuat atap becak menggunakan tutup botol dan ditempelkan atau dicetak ke origami yang berwarna hijau. Kita akan membuat dua, satu berbentuk lingkaran, satu berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya kita akan membuat kerangka becak sebanyak 3 macam menggunakan kertas origami berwarna pink dan kita ukur menggunakan penggaris. 3 kerangkanya yang pertama berukuran 8 cm dan satu kerangka berukuran 5 cm. Jadi totalnya ada 4 kerangka. Mari kita buat. Nah, sekarang kerangka becaknya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat tempat duduk supir becaknya pada kertas origami berwarna kuning. Mari kita buat. Buatlah bentuk seperti daun dan guntinglah. Nah, setelah bagian-bagian becaknya sudah digunting, mari kita tempelkan satu-satu. Yang pertama, kita akan menempelkan 2 roda becak, karena kalau becak dilihat dari samping, rodanya hanya kelihatan 2 adik-adik. Oleh sebab itu, kita membuat 2 roda. Setelah menempelkan roda, kita akan menempelkan kerangka-kerangka becak. Setelah menempelkan kerangka becak, kita akan menempelkan bentuk setengah lingkaran untuk dijadikan atau ditempelkan di sebelah roda becak. Setelah itu, kita akan menempelkan bagian atap becak. Setelah bagian atap becak sudah tertempel dan bagian terakhir yaitu kursi sopir becak. Dan becak pun sudah selesai. Hebat adik-adik. Nah, di sudut pengaman adik-adik bisa bermain plastisin jikalau sudah mengerjakan tugas terlebih dahulu sembari menunggu teman-temannya. Bisa juga menggunakan plastisin, bisa juga bermain Lego dan puzzle sesuai dengan peralatan atau permainan yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita semua telah menyelesaikan 3 kegiatan dengan sangat baik. Tepuk tangan. Bagaimana perasaannya adik-adik? Apakah senang? Iya, alhamdulillah. Dan semoga adik-adik paham ya mengenai materi becak. Ayo coba kita review sedikit ya. Yang pertama tadi adik-adik melakukan kegiatan apa? Ya, mengelompokkan becak sesuai dengan warnanya. Seperti ini. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun dan memasang gambar puzzle becak.
Dan kegiatan yang terakhir yaitu membuat becak dari kertas lipat. Oke, selanjutnya kita akan berdoa pulang. Sebelum pulang, yuk dibereskan peralatan yang telah digunakan bermain. Sambil membereskan peralatannya, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Beres, 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 yang rapi, yang rapi. Ayo beres-beres, ayo beres-beres, yang rapi, yang rapi. Oke, setelah beres-beres, mari kita tepuk semangat dulu biar semangatnya adik-adik tetap terjaga. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita akan berdoa pulang atau berdoa keluar rumah. Adik-adik pasti sudah bisa semua kan? Yuk kita langsung berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga materi becak hari ini bermanfaat ya untuk adik-adik. Dan sampai jumpa di lain pertemuan. Dari Kak Alvin, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!